Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan aplikasi kriptografi asimetris dengan metode Delphi-Hellman dan algoritma El-Gamma. Saya sebagai moderator, nama saya Sampardin Simanjuta dan teman saya Usman Fikri. Nama saya Adam Masnedi. Nama saya Puji Satriani. Nama saya Rahmiati. dan materi akan dibawakan oleh saudara Usman Fikri. Setelah saya akan membacakan materi tentang aplikasi kriptografi asimetris dengan metode Delphi-Hellman dan algoritma El-Gamma untuk keamanan teks. Keamanan komputer. Masalah keamanan komputer merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan sering kurang mendapat perhatian dari para perancang dan pengolah sistem informasi. Masalah keamanan sering berada di urutan setelah penampilan atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu performansi sistem, masalah keamanan sering tidak dipedulikan, bahkan ditiadakan. Informasi menentukan hampir setiap elemen dan setiap kehidupan manusia. Informasi sangat penting artinya bagi kehidupan karena tanpa informasi maka hampir semua tidak dapat dilakukan dengan baik. Hanya sedikit hal yang biasa dilakukan di dunia modern tanpa melibatkan pengumpulan, penukaran, pembuatan atau mengakses informasi. Saat ini informasi sudah menjadi komoditas yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah informasi. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat efisien bagi sebuah organisasi, baik organisasi komersial, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun organisasi sosial. Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Menurut bahasa tersebut, kata kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu kriptos dan grafin. Kriptos berarti secret atau rahasia, dan grafin berarti writing atau tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam perkembangannya, kriptografi digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman pesan dengan tanda tangan digital dan keaslian pesan dengan sidik jari digital atau fingerprinting. Tujuan kriptografi. Tujuan dari kriptografi yang juga merupakan aspek keamanan informasi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjadi isi informasi dari semua pihak kecuali pihak yang memiliki otoritas terhadap informasi. Ada beberapa pendekatan untuk menjaga kerahasiaan, dari pengamanan secara fisik hingga penggunaan algoritma matematika yang membuat data tidak dapat dipahami. Istilah lain yang senada dengan confident adalah secret dan privasi. Integritas data adalah layanan menjaga pengumpahan data dari pihak yang tidak berwenang untuk menjaga integritas data. Sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi pihak pesan oleh pihak-pihak yang berhak, menyisipkan, penghapusan dan pensubstitusian data lain ke dalam pesan sebenarnya. Di dalam kriptografi, layanan ini direalisasikan dengan menggunakan tanda-tanda digital atau digital signature. Pesan yang telah ditandatangani mensyaratkan bahwa pesan yang dikirim adalah asli. Ketiga, autentikasi adalah layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus dapat mengautentikasikan satu sama lain sehingga ia dapat memastikan sumber pesan. Pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi juga harus diautentikasikan asalnya. Autentikasi sumber pesan secara implisit juga memberikan kepastian integritas data. Sebab jika pesan telah dimodifikasi berarti sumber pesan sudah tidak benar. Oleh karena itu, layanan integritas data selalu dikombinasikan dengan layanan ini. Direalisasikan dengan menggunakan dana digital atau digital struktur. Tanda tangan digital menyatakan sumber pesan. Baiklah, nirpenangkalan atau non-retribution adalah layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melalui penangkalan, yaitu pengirim pesan menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah menerima pesan. Ini akan diteruskan oleh saudari Rahmi. Berasal dari kami, silakan. Algoritma kriptografi ditinjau dari asal usulnya, kata algoritma mempunyai sejarah yang sangat menarik. Kata ini
Kata algoritma mempunyai arti proses perhitungan dalam bahasa Arab. Algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat sebagai algoritma. Kata algoritmi lambat laun berubah menjadi algoritma. Definisi terminologi. Definisi terminologi adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan dari orang-orang yang tidak berhak atas orang-orang tersebut. Algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu pertama, enkripsi, merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi. Merupakan pengamanan data yang dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli disebut plaintext yang diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi ini diartikan dengan sifar atau kode. Sama halnya dengan kita tidak mengerti akan sebuah kata, maka kita akan melihatnya di dalam kamus kata-kata istilah. Beda halnya dengan enkripsi. Untuk mengubah teks asli ke bentuk teks kode, kita menggunakan algoritma yang dapat mengkodekan data yang kita inginkan. Yang kedua, deskripsi, merupakan kebalikan dari enkripsi. Pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks asli, disebut dengan deskripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk deskripsi tentu berbeda dengan algoritma yang digunakan untuk enkripsi. Yang ketiga, kunci. Yang dimaksud di sini adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Kunci terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kunci rahasia atau private key, dan kunci umum atau public key. Keamanan dari algoritma kriptografi tergantung pada bagaimana algoritma itu bekerja. Oleh sebab itu, algoritma semacam ini disebut algoritma terbatas. Algoritma terbatas merupakan algoritma yang dipakai sekelompok orang untuk merahasiakan pesan yang mereka kirim. Jika salah satu dari anggota kelompok itu keluar, maka algoritma yang dipakai diganti yang baru. Jika tidak, maka hal itu biasa menjadi masalah algoritma. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang aplikasi kriptografi asimetris dengan metode Delphi-Neumann dan algoritma El-Gamal untuk keamanan teks. Bagi saudara-saudara yang ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya akan bertanya kepada saudari Ramiati, apa perbedaan antara algoritma simetris dan asimetris, dan tolong jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adel. Yang pertanyaannya adalah perbedaan antara algoritma simetris dengan algoritma asimetris. Algoritma simetris dapat disebut juga dengan algoritma kunci publik. Didesain sebaik mungkin sehingga kunci yang digunakan untuk enkripsi berbeda dengan deskripsi. Algoritma simetris adalah salah satu jenis kunci pada algoritma kriptografi yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsi. Saya kembali dari Baiklah, bagaimana saudara Adel? Apakah penjelasan dari saudara Ramiati berkenan dengan Anda? Ya, itulah. Baiklah, apa masih ada pertanyaan yang lain? Baiklah, saya akan bertanya kepada saudara Fikri. Dari materi yang dijelaskan, saya mau bertanya, apa nilai algoritma El-Gamal dan maksud dari kalimat itu apa? Tolong jelaskan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Bisa Triadi. Kelebihan dari algoritma El-Gamal yaitu pertama, plaintext yang sama dapat diubah menjadi teks yang berbeda. Karena bilangan bulat pada algoritma El-Gamal dapat dipilih secara acak untuk menentukan kunci. Yang kedua, pada bagian algoritma El-Gamal tidak hanya kunci privat yang perlu dijamin kerahasiaannya, tetapi autentikasi kunci publik juga harus dijaga. Ketiga, kunci publik dan kunci privat pada algoritma El-Gamal tidak perlu diubah dalam periode waktu yang panjang. Keempat, algoritma El-Gamal
bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan sebuah pesan rahasia, yaitu dengan menentukan kunci dari sebuah kriptografi simetris. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu adalah tadi jawaban dari Risma Fikri. Bagaimana saudara Puji, apakah sesuai dengan yang diinginkan? Sesuai. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ini penjelasan materi dari saudara Usman Fikri dan Rahmiati. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri.